Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu sekalian, pada pembelajaran kita kali ini kita menggunakan metode daring, di mana seperti yang kita tahu kondisi kita yang tidak memungkinkan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai persamaan garis lurus. Adapun materi yang akan kita bahas mengenai persamaan garis lurus, yang pertama itu ada pengertian, lalu ada grafik, setelah itu ada gradien, dan yang keempat itu ada persamaan pada garis lurus. Nah, pada pertemuan kita kali ini, Ibu akan membahas mengenai pengertian saja. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita itu yaitu siswa dapat menemukan sifat-sifat persamaan garis lurus. Lalu, siswa dapat menentukan persamaan dan koordinat titik potong dua garis. Sebelum kita memasuki persamaan garis lurus, kita harus tahu dulu apa saja yang menjadi materi prasyarat dari persamaan garis lurus ini. Adapun materi prasyaratnya itu yaitu adalah fungsi, lalu persamaan, lalu aljabar, dan operasinya. Kita sudah pernah membahas mengenai fungsi, lalu persamaan, lalu kalian sudah membahas di kelas 7 mengenai aljabar dan operasinya. Yang pertama itu ada pengertian persamaan garis lurus. Udah pernah ada yang dengar nggak garis lurus itu apa? Pengertian persamaan garis lurus. Nah, garis lurus ini adalah kurva yang paling sederhana dari semua kurva. Ibu anggap kalian semua bisa mengamati sepanjang sisi pada sebuah penggaris. Selanjutnya, kita gunakan kata garis sebagai singkatan untuk garis lurus. Nah, bidang koordinat adalah himpunan titik-titik di mana x, y. Kita udah pernah belajar yang ini kan? Karena suatu fungsi ditentukan dengan himpunan pasangan berurut, maka himpunan titik-titik yang didapat dinamakan grafik fungsi f, ya kan? Maka definisinya itu menjadi fungsi f pada himpunan R yang ditentukan oleh fx sama dengan mx ditambah n, dengan m, n itu elemen bilangan real dan m tidak boleh sama dengan 0. Bisa dinamakan dengan fungsi linier. Fungsi linier ini memiliki persamaan yaitu y sama dengan mx ditambah n dan grafiknya merupakan garis. Dalam kasus ini y merupakan fungsi dari x dengan y dan x dinamakan variabel atau peubah, sedangkan m dan n dinamakan konstanta. Selanjutnya ada yang namanya bentuk umum persamaan garis. Persamaan garis dalam bentuk umum dinyatakan sebagai AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, dengan A dan B tidak sama dengan 0. Persamaan garis yang dinyatakan dalam bentuk umum ini dapat dikembalikan ke dalam bentuk Y sama dengan MX ditambah N, menjadi rumus fungsi linier tadi kan. Seperti yang bisa kalian lihat pada slide ini, di situ terlihat bahwa fungsi liniernya itu fx sama dengan mx ditambah n itu menjadi fx sama dengan 2x ditambah 1 dengan m-nya itu 2 dan n-nya itu 1. Lalu di situ dikatakan bahwa apabila fungsi di atas dituliskan dalam bentuk y sama dengan 2x ditambah 1, maka sumbu tegak pada grafik disebut sumbu y. Dengan demikian, y sama dengan fx. Kenapa y sama dengan fx? Karena nilai y 2x ditambah 1 dan nilai fx juga 2x tambah 1. Makanya y sama dengan fx karena bernilai sama. Lalu, karena grafik dari fungsi fx sama dengan 2x ditambah 1 atau y sama dengan 2x ditambah 1 berupa garis lurus seperti yang kalian lihat di grafik tersebut, kan berupa garis lurus, maka bentuk y sama dengan 2x ditambah 1 disebut persamaan garis lurus. Jadi persamaan garis lurus itu bentuknya adalah y sama dengan mx ditambah n Jadi persamaan garis lurus itu persamaannya yaitu mx ditambah n yang akan menghasilkan grafik berupa garis. Selanjutnya kita juga harus tahu mengenai bentuk umum persamaan garis lurus.
Yang pertama itu ada bentuk eksplisit. Nah, bentuk umum persamaan garis lurus dapat kita tuliskan sebagai Y sama dengan MX ditambah C, dengan X dan Y adalah variabel atau peubah, M dan C adalah konstanta. Bentuk persamaan tersebut dinamakan bentuk eksplisit. Dalam hal ini, M sering dinamakan koefisien arah atau gradien dari garis lurus, sehingga untuk garis yang persamaannya Y sama dengan 2X ditambah 1 mempunyai gradien M sama dengan 2. Jadi gradiennya itu nilai M itu bisa dinyatakan sebagai gradien jika diketahui. Makanya di situ pada persamaan tersebut Y sama dengan 2X ditambah 1, M-nya itu kan bernilai 2. Jadi gradiennya itu adalah 2. Lalu selanjutnya ada bentuk implisit. Bentuk implisit itu bentuk persamaannya itu diubah ke bentuk lain. Misalnya tadi kan contohnya Y sama dengan 2X tambah 1. Lalu kita ubah ke bentuk lain, yaitu 2X kurang Y ditambah 1 sama dengan 0. Jadi 2X ditambah 1 itu kita pindahkan semuanya ke sebelah, melewati sama dengan ke sebelah kiri, menjadi sama dengan 0, sehingga bentuk umum bentuk ini dinamakan bentuk implisit. Jadinya bentuk umum yang lain untuk persamaan garis lurus ini dapat dituliskan sebagai AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, dengan X dan Y peubah serta A, B, dan C adalah konstanta. Jadi perbedaannya itu kalau bentuk implisit dia bentuknya Y sama dengan MX ditambah C. Kalau bentuk implisit dianya bentuknya menjadi AX ditambah BY ditambah C, seperti itu.